Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 dari subtema 3 tema 6. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu sebanyak 3 materi yang terdiri dari meringkas teks eksplanasi, kemudian kegiatan ekonomi masyarakat di tataran rendah, dan yang terakhir adalah akibat tidak adanya tanggung jawab di masyarakat. Ketiga materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran 3 kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu dapat mudah dalam memahami ketiga materi ini dengan baik. Adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini adalah muatan bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan PPKN. 3 materi ini adalah sumber dari 3 materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yuk sama-sama kita bahas satu persatu dari materi tersebut. Materi pertama adalah meringkas teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini materinya bersumberkan kepada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Ringkasan dapat memudahkan kita ke dalam mengingat isi teks. Adapun langkah-langkah dalam membuat ringkasan, ada langkah-langkahnya ya dalam membuat ringkasan. Jangan asal aja ternyata dalam membuat ringkasan. Jadi ringkasan itu ada tahap demi tahapnya agar ringkasan yang kamu buat itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan ringkasan-ringkasan biasanya. Nah, ringkasan itu yang pertama dalam langkah-langkahnya atau tahapnya adalah bacalah teks dengan seksama. Jadi kamu harus membaca teks secara seksama. Seksama itu berarti secara cermat dan sungguh-sungguh. Jadi teksnya itu dibaca dari awal hingga akhir dulu, kemudian kamu pahami semua teks yang telah kamu baca tadi. Kalau nggak bisa memahami dalam membacanya sekali, maka kamu harus membacanya berulang kali. Yang kedua adalah identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Jadi setiap paragraf yang ada kamu identifikasi nih. Dengan cara apa? Cari pokok pikirannya. Pokok pikiran itu nama lainnya adalah ide pokoknya atau kalimat utamanya dari setiap paragraf yang ada. Kemudian yang ketiga adalah ketika kamu sudah mendapatkan ide pokoknya atau pokok pikirannya, tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Jadi setelah kita menemukan, kita gunakan bahasa kita dengan bahasa sendiri ke dalam buku yang kita miliki. Gunakan bahasa yang baik dan benar tentunya ya, dalam menggunakan bahasa kita sendiri. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Yang padu itu berarti yang utuh dan mudah dipahami. Jadi maksudnya ini adalah dari beberapa ide pokok atau pokok pikiran yang telah kita dapatkan dengan bahasa kita sendiri, maka kita harus merangkainya sesuai dengan paragraf yang ada. Jadi pokok pikiran paragraf pertama maka kita tulis. Lanjut dengan pokok pikiran paragraf kedua kita lanjutkan setelah kita menulis atau selesai menulis pokok pikiran paragraf pertama. Jadi diurutkan secara padu, sehingga menjadi kalimat atau paragraf yang utuh. Yang terakhir, yang kelima adalah periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Setelah kamu menulis kembali, merangkai kembali paragraf-paragrafnya dari pokok pikiran yang ada, setelah kamu tuliskan sesuai dengan paragrafnya, urutan paragrafnya, maka kamu baca kembali ringkasan kamu agar tidak terjadi kata-kata yang tidak sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang ada. Jadi harus kamu ulangi, membaca kembali, kemudian kalau ada yang salah
yang tidak sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar, maka harus kamu ganti dengan bahasa yang kosakatanya baku. Demikianlah cara atau langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Jadi 5 hal ini harus kamu perhatikan dalam membuat ringkasan teks eksplanasi. Sebenarnya bukan untuk teks eksplanasi aja ya, melainkan semua bacaan yang kamu pahami, yang kamu temukan, itu semuanya bisa kamu ringkas dengan cara kelima langkah-langkah ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yaitu materi kedua dari muatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana materinya adalah kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah itu berarti seperti kita ya, datarannya dengan ketinggian 0 sampai 200. Hal-hal yang kita harus perhatikan atau kita garis bawahi dalam kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah adalah yang pertama, dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Nah, beda dengan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi itu tidak luas dan tidak rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kalau ada permukaan laut tingginya itu sekitar 0 sampai 200, maka disebut dengan dataran rendah. Kemudian dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Aluvial itu adalah tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Jadi kalau kita tinggalnya di dataran rendah, kita memiliki tanah yang subur dan baik nih untuk bercocok tanam. Sehingga makanya negara kita dikenal dengan negara agraris ya, negara yang dimana kalau kita menanam suatu tertentu maka kita dapat merasakan hasil yang kita tanam. Kemudian yang ketiga adalah selain itu dataran rendah memiliki area yang relatif datar sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya memudahkan kita ketika kita tinggal di dataran rendah. Kenapa? Karena luas dan rata. Dan yang keempat, hal yang digarisbawahi dalam kegiatan ekonomi ini adalah adapun contoh aktivitasnya dari kegiatan ekonominya seperti petani, buruh pabrik, pelayan toko, dan lain-lain. Jadi kita memiliki beberapa yang kita lakukan atau kegiatan yang bisa dilakukan pada dataran rendah, yaitu seperti petani, buruh pabrik, pelayan toko, dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya ini masih banyak lagi sebenarnya kalau kita mau menyebutkannya sebanyak-banyaknya. Kemudian ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah contoh ya kegiatan yang terjadi pada dataran rendah. Nah, di sini ada ibu dan bapak sedang memanen ya. Kemudian tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Nah, dari gambar ini petani memanfaatkan lahan subur di dataran rendah untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, dan sayuran. Nah, di sini beberapa ibu sedang menanam padi. Adapun yang sebelahnya, dataran rendah adalah daerah yang dekat pantai sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Jadi karena posisi dataran rendah itu dekat dengan pantai, dekat dengan laut, maka sebagian orang yang berprofesi sebagai nelayan itu menangkap ikan dengan kemampuan yang dia miliki. Ini adalah dua contoh aktivitas yang berada atau dekat dengan dataran rendah. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2,
di mana materi yang ketiga ini adalah akibat tidak adanya tanggung jawab di masyarakat. Nah, akibat tidak adanya tanggung jawab ini bisa kita rasakan baik diri kita maupun orang lain. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Ini jelas. Jadi kalau kamu merasa memiliki rasa tanggung jawab dan kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu akan mudah dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, artinya berada di masyarakat, di antara masyarakat, tidak menerapkan, tidak mau mengamalkan, atau memiliki aktivitas yang tidak tanggung jawab, maka dia akan mendapatkan atau menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut. Nah, akibat ini bisa saja nih kita termasuk di dalamnya ketika kita tidak dapat menerapkan tanggung jawab di antara masyarakat atau di tengah masyarakat. Tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Nah, kalau hal ini terjadi, susah kita dalam beraktivitas dan bersosial di tengah-tengah masyarakat nih, karena sudah tidak dipercaya lagi, apalagi tidak dihormati. Kemudian yang kedua adalah akibat yang ditimbulkan, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Nah, kalau kita nggak bertanggung jawab, kerusakan apa di lingkungan sekitar? Kita merasa cuek, merasa bodoh amat ketika lingkungan sekitar kita itu rusak. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita makan, memiliki sampah plastik yang kita makan atau botol plastik yang kita minum dari air mineral yang kita beli, kita buang aja di tempat yang sembarangan. Nah, ini menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar yang kita tempati ya. Kalau di jalanan ya rusaklah ke lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Jelas orang yang tidak dipercaya, tidak dihormati, pasti hubungan sosialnya bertetangganya itu menjadi tidak baik, menjadi tidak rukun karena tidak dipercaya, apalagi tidak dihormati. Jadi kita tidak memiliki wibawa ketika kita tidak dapat menerapkan tanggung jawab di masyarakat. Kemudian di slide yang kita saat ini saksikan atau kita lihat adalah kamu menjawab soal-soal latihan berikut ini. 4 soal ini adalah dari beberapa hal 3 materi yang tadi kita sudah bahas tuntas ya. Usahakan dalam menjawab soal latihan ini kamu jawab sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Percaya diri dengan kemampuan kamu yang ada bahwa kamu bisa, kamu yakin dapat mengerjakannya, maka insya Allah kamu akan bisa mengerjakannya dengan mudah. Demikianlah pembelajaran 3 subtema 3 dari tema 6 yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.